Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ada pertanyaan bagaimana hukum wanita memakai cadar. Begini, pembahasan soal hukum cadar ini tentu tidak bisa lepas dari soal pembahasan aurat bagi wanita, khususnya dalam hal wajah. Jadi para ulama ini berbeda pendapat tentang status wajah wanita, apakah termasuk aurat atau tidak. Nah, ini menurut jumhurul ulama atau mayoritas ulama. Dari ulama madhab Hanafi, ulama madhab Maliki, termasuk sebagian ulama madhab Syafi'i dan Hambali, itu menyatakan bahwa wajah wanita itu bukan aurat. Jadi tidak wajib ditutup atau tidak wajib memakai cadar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama madhab Syafi'i ini mengatakan bahwa wajah wanita itu termasuk aurat, sehingga menutupnya itu wajib, memakai cadarnya itu wajib. Jadi ini jelas sekali bahwa masalah cadar ini adalah masalah khilafiyah, sehingga tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting bagi wanita-wanita muslimah itu bagaimana bisa menjaga auratnya dengan baik, tidak membuka auratnya di hadapan orang lain. Nah, kemudian muncul pertanyaan begini, kalau membuka auratnya itu di hadapan mahram sendiri itu bagaimana? Mahram itu adalah orang-orang yang haram untuk dinikah. Kalau kasusnya membuka aurat di hadapan mahram sendiri, ini hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh selain bagian antara pusar sampai lutut. Ya, artinya orang-orang yang termasuk mahram, misalnya laki-laki ya terhadap seorang wanita, itu boleh melihat wanita yang mahramnya, itu ya, seluruh tubuhnya kecuali bagian antara pusar sampai lutut. Nah, ini kalau melihatnya kepada mahramnya sendiri. Nah, kemudian ada persyaratan lagi, selama melihatnya itu tidak disertai dengan syahwat. Ini satu catatan ini, ya. Kalau melihatnya dengan syahwat ya tentu haram hukumnya. Walaupun yang dilihat itu bagian selain antara pusar sampai lutut. Jadi ini satu catatan, boleh melihat mahramnya selain antara pusar sampai lutut asal tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat maka hukumnya haram. Itu. Nah, mahram itu siapa saja? Mahram ini meliputi sebenarnya simpel, ya. Di antaranya itu adalah orang tua. Orang tua itu ya bapak ibu termasuk mertua. Jadi mertua itu mahram. Kemudian di samping itu anak, ya. Anak itu masuk di dalamnya juga menantu. Kemudian saudara sekandung. Kemudian paman, terus kemudian ponakan. Ada lagi mahram itu perempuan yang menyusui. Jadi misalnya ada anak disusui oleh orang lain, maka perempuan yang menyusui itu statusnya menjadi mahram, ya. Termasuk saudara yang sepersusuan. Artinya orang lain itu sama-sama menyusu kepada seorang wanita. Ya, ini statusnya adalah sebagai mahram. Nah, orang-orang seperti inilah, ya, ini boleh. Misalnya seorang wanita, seorang ibu kepada anaknya, seorang wanita kepada kakaknya, kepada adiknya itu membuka jilbab, ya, membuka auratnya. Pokoknya selain antara pusar sampai lutut, gitu. Jadi ini boleh melihat, bahkan tidak sekedar melihat, boleh memegang. Makanya salaman, sentuhan. Kalau itu dengan mahramnya ya tidak apa-apa. Tapi ya dengan catatan satu lagi, jangan sampai ada syahwat. Kalau ada syahwat maka hukumnya haram. Itu. Nah, sekarang kalau misalnya
di hadapan anak kecil bagaimana? Itu di hadapan anak kecil membuka aurat, atau mungkin kebalikannya, kita melihat anak kecil. Nah, kalau anak kecil ya tentu karena masih kecil ya, maka boleh melihat semuanya kecuali hanya bagian kemaluan saja. Nah, kalau anak kecil itu sudah nyahwati itu maksudnya ya memang sudah besar. Maka ini hukumnya sama seperti orang-orang yang bukan mahram. Artinya kalau bukan mahram itu ya sudah tidak boleh melihat, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, ya. Ini kalau bukan mahram. Tapi dalam hal-hal tertentu kepada orang yang bukan mahram itu boleh melihat. Ya, misalnya satu karena ada urusan muamalah. Ya. Jadi kalau ada urusan muamalah itu orang boleh, misalnya mengajar atau berjualan di pasar, sedang bekerja. Mungkin interaksi dengan lawan jenis tidak bisa dihindari. Ini boleh. Melihatnya boleh karena memang ada urusan muamalah, atau mungkin kesaksian, ya, atau khitbah. Jadi khitbah itu memandang wanita yang ada tujuan untuk dinikahi. Jadi ini bolehnya hanya sebatas memandang loh ya, tidak boleh memegang. Nanti memandang sambil memegang, ya ini malah parah nanti. Ya, jadi hanya sebatas memandang. Nah, kalau pengobatan juga boleh. Pengobatan itu boleh memandang, bahkan boleh memegang, yang tentu yang dibutuhkan. Kalau megangnya itu belarah tekon dindi ya ini repot. Begitu ya. Jadi ini batasan-batasan kalau misalnya orang itu di hadapan wanita yang bukan mahram, itu boleh memandang, tapi dengan catatan seperti tadi, paling tidak karena ada urusan muamalah, karena urusan kesaksian, urusan pengobatan, atau mungkin karena keperluan khitbah. Saya kira ini ya bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.